Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan rencana aksi atau yang kita kenal dengan istilah RPP. Baik, langsung saja kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan terlebih dahulu perihal perbedaan dari dua versi RPP, karena kita pada saat ini sudah memasuki di modul ajar kurikulum merdeka. Jadi di PPG teman-teman kita nanti diarahkan untuk menyusun dua bentuk atau dua versi RPP. Yang pertama adalah RPP versi kurikulum 2013 dan yang kedua RPP versi kurikulum merdeka atau yang kita kenal dengan modul ajar. Nah, untuk komponennya ini perlu teman-teman tahu ya, bahwa ada komponen minimal. Nah, ini yang mengacu di aturan Kemendikbud yang membolehkan kita membuat RPP hanya satu lembar karena ada dasar komponen minimal dalam penyusunannya. Dalam RPP K13 untuk komponen minimalnya yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan penilaian. Ini sudah dibolehkan ya. Kalau di modul ajar juga ada komponen minimalnya yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, kemudian penilaian awal atau diagnostik, dan penilaian akhir. Nah, inilah yang membedakan antara modul ajar dan juga RPP. Di modul ada ciri khasnya yaitu diagnostik atau tes awal. Ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi agar nanti yang kita ajarkan ke siswa itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ada siswa yang kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan bawah. Dan nanti secara bentuk penilaian kita juga nanti secara penilaian juga berbeda karena kita mengenal di modul ajar ada istilah yang namanya diferensiasi atau pembedaan. Jadi nanti untuk nilai siswa tinggi, sedang, dan bawah ini nanti berbeda. Cara kita menilai juga otomatis berbeda dan pemberian bentuk tugas juga bisa berbeda. Dan perbedaan itu didasari dengan penilaian awal ini. Jadi ini merupakan komponen minimalnya. Tapi nanti biasanya dosen kita nyuruhnya kita menyusun dengan komponen rinci. Nah, ini sudah saya buatkan beberapa komponen rinci dari kedua RPP ini ya, RPP versi K13 dan RPP versi modul ajar. Cuma nanti kalau dalam penyusunannya teman-teman nggak harus serinci ini ya, bisa disesuaikan dengan satuan pendidikannya atau RPP yang digunakan di kelas di sekolahnya masing-masing. Biasanya sih dosen ngikut format di sekolah masing-masing sih ya, tapi ada juga dosen yang pengen perfect dan harus rinci banget ya. Intinya sesuai dengan perintah dosen masing-masing lah ya. Oke, langsung aja untuk komponen rinci. Untuk RPP K13 dan RPP modul ajar ini hampir serupa, cuman perbedaan yang paling menonjol adalah di istilah kompetensi ya. Kalau di K13 kita mengenal kompetensi inti, kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetisi. Kalau di modul ajar kita cukup mengenal dengan yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Apa itu CP nanti bisa dipelajari sendiri di internet, banyak sekali penjelasan terkait kurikulum merdeka ya. Jadi bisa dipelajari sendiri. Kalau di sini nanti panjang penjelasannya. Kemudian ada nilai karakter di RPP K13 ya, yang nilai religius, nilai gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Nah, kalau di modul ajar kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti bisa dicek apa saja profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya untuk yang lain-lain ini hampir serupa, cuma nanti kalau di model pembelajaran, kalau di K13 kita masih mengenal 4 model ya, mulai dari model discovery, kemudian model inquiry, model PBL, dan PJBL. Kalau di modul ajar di RPP versi kurikulum merdeka, untuk model pembelajaran kita hanya mengenal 2 model saja, yaitu PBL dan PJBL, karena ini mengarah ke pendekatan student center ya, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, untuk komponen inti untuk yang RPP K13 ini tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kemudian pengayaan, remedial, refleksi ini juga serupa dengan yang di RPP modul ajar kurikulum merdeka. Cuman bedanya di asesmen ini nih ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Jadi dia ada asesmen awal atau diagnostik dan ada
asesmen akhir, dan nanti juga asesmennya berdiferensiasi. Kemudian untuk lampiran ini sama saja, cuman bedanya nanti ada ketambahan glosarium di modul ajar. Jadi glosarium ini semacam kayak istilah-istilah teknis ya, istilah yang tidak umum nanti dijelaskan di sini. Atau kalau di bahasa skripsi itu semacam kayak definisi operasional. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini untuk komponen perbedaannya ya. Perihal nanti penyusunannya menyesuaikan dengan arahan dari dosen masing-masing ya. Jadi nggak harus sesuai dengan saya. Jadi yang saya tampilkan ini adalah apa yang ada di arahan kelas saya. Jadi nanti di teman-teman tinggal disesuaikan aja. Kalau nggak ada arahan ya silakan teman-teman bisa membuat sesimpel mungkin lah, biar nggak terlalu rumit rinci kayak gini ya. Kalau tidak ada arahan, tapi kalau ada arahan ya udah nurut aja. Kita langsung ke bentuk modul ajar ya. Kalau RPP K13 saya pikir ini teman-teman udah sangat paham karena udah bertahun-tahun kita bikin RPP K13 ya. Tapi kalau untuk yang modul ini masih baru, jadi saya tampilkan yang ini aja. Nah, saya tampilkan secara sekilas bentuk modulnya ya. Kenapa sih bentuk modul rata-rata bergambar ya? Ini sebenarnya gambar itu nggak wajib ya. Perlu dicatat bahwa gambar ini sebenarnya nggak wajib. Jadi ini hanya variasi saja. Tapi kenapa modul rata-rata bergambar? Ya karena ini sifat modul itu kan berupa panduan-panduan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya juga ada semacam kayak materi juga. Jadi harapannya modul ini juga bisa dipegang oleh siswa, makanya kita bumbuhi dengan gambar agar siswa itu bisa lebih tertarik dalam membacanya. Jadi ya ini hanya variasi saja, nggak usah gambar juga nggak masalah. Nah, ini adalah modul ajar. Kita coba amati modul yang saya bikin ya. Ini saya pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, di sini ciri khas dari modul ini, ciri khas ya, bukan hal yang wajib dilakukan, tapi ciri khas. Kita membuat semacam kayak judul modul kita. Ini saya kan kegiatannya ini teks cerita pendek. Cuman dalam kegiatannya saya nanti menerapkan modul PBL (Problem Based Learning) dengan strategi detektif bahasa. Jadi di sini saya menggunakan judul menjadi detektif bahasa. Ini hanya varian ya, jadi nggak harus seperti ini. Kemudian ini covernya saya beri gambar yang sesuai atau yang menunjang dengan kegiatan saya, berarti gambar detektif Conan. Sekali lagi ini adalah varian, jadi nggak wajib seperti ini. Kemudian di dalamnya ini identitas sekolah, kemudian fasenya adalah fase D untuk SMP kelas 7, 8, 9 adalah fase D. Kemudian capaian pembelajaran, nah ini adalah kelas 9 ya, di kelas saya ini, di satuan pendidikan saya, kelas 9 ini masih kurikulum 2013. Cuman karena di PBG saya diharuskan untuk menyesuaikan format dengan format kurikulum merdeka, akhirnya ya RPP yang ada di kelas 9 bentuknya saya ubah menjadi bentuk modul ajar. Makanya istilah KD saya ubah menjadi istilah capaian pembelajaran. Jadi ini hanya penyesuaian aja ya. Karena kan kita harus menerapkan di dua versi RPP. Karena saya hanya mengajar di kelas 9 dan kelas 9 belum merdeka alias masih K13, ya akhirnya saya menyesuaikan saja. Kemudian tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, begini bentuknya, model pembelajaran, metode, dan seterusnya. Ini ya pertanyaan pemantik, kemudian kegiatannya ini. Nah, dalam kegiatannya jangan lupa karena PBL, sintak dalam PBL juga harus dimasukkan di sini. Saya secara penandaan sintaknya saya tulis begini dalam kurung dan saya beri warna berbeda. Perihal bentuknya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, nggak harus sama dengan saya karena penyusunannya pun juga kita dibebaskan oleh kementerian. Yang jelas ada komponen-komponen yang setidaknya itu ada di situ secara minimal. Secara rinci juga monggo, menyesuaikan saja. Nah, ini bentuk-bentuknya: asesmen, remedial, pengayaan, refleksi guru, refleksi siswa, ya. Kemudian tabel hasil refleksi karena refleksi saya berupa Google Form. Kemudian bahan materi dan seterusnya. Jadi apa yang membedakan dengan K13 ya udah jelas, ini hanya istilah aja. Ada istilah capaian pembelajaran, ada istilah profil pelajar Pancasila, ada pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui
kemampuan siswa atau bisa kita kenal dengan tes diagnostik. Kemudian secara pelaksanaan juga hampir serupa dengan K13 ya, cuman bedanya kan dalam penilaian nanti kita ada yang namanya penilaian diferensiasi dan seterusnya. Jadi itulah RPP versi kurikulum merdeka ya. Jadi saya tidak perlu membahas terlalu panjang, yang jelas ini bentuknya menyesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing atau menyesuaikan dengan yang diketahui teman-teman. Yang jelas yang perlu teman-teman pahami adalah perihal perbedaan antara RPP dan juga modul ajar. Selebihnya perihal bentuk RPP ini akan saya bagikan di file deskripsi, silakan di-download aja dan silakan dicermati sendiri perihal bentuknya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman memahami RPP kurikulum 13 dan juga modul ajar kurikulum merdeka. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada wawasan yang bisa di-sharekan di sini terkait pembahasan RPP dan juga modul ajar, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.